Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Prima Wibawa dari Sekolah Kreator Indonesia. Pada kesempatan video ini kita akan membahas YouTube Partner Program. Apa itu YPP dan bagaimana persyaratannya supaya channelmu siap bergabung dan siap dimonetisasi oleh YouTube. Oke, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita perhatikan sebelum eh, kalian atau kita sebagai kreator dapat bergabung ke dalam program YouTube Partner Program. Katakanlah konten kita mulai dimonetisasi oleh YouTube dan menghasilkan pendapatan dari iklan dari YouTube. Nah, apa saja persyaratan kelayakan minimum yang perlu kita lengkapi sebelum kalian mendaftar menjadi YPP atau YouTube Partner Program? Ada beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh YouTube. Yang pertama, jelas mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Ya, kebijakan monetisasi ini banyak sekali dan kita memang perlu belajar mempelajari apa-apa saja yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Ya, karena kalau kita mengejar syaratnya saja tanpa memperhatikan kebijakan, panduan, pedoman yang dijadikan aturan oleh YouTube, ya nanti akan bermasalah ketika kita akan mengajukan program ini atau YouTube Partner Program. Jadi harus dipastikan kita memahami terlebih dahulu kebijakan, pedoman, panduan, tata tertib atau aturan main yang dibuat oleh YouTube untuk kita sebagai kreator. Kemudian yang kedua, pastinya YPP ini harus tersedia di wilayah atau daerah kita, yaitu negara Indonesia. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia tidak ada masalah dan YPP ini sudah aktif gitu ya, sudah berlaku di wilayah atau negara Indonesia. Tidak ada masalah untuk hal ini. Kemudian yang selanjutnya, memiliki lebih dari 4.000 jam tonton publik yang valid 12 bulan terakhir. Nah, biasanya bagi para kreator pemula atau YouTuber pemula, ini salah satu hal yang menjadi target. Ya. Berbagai macam cara biasanya dilakukan untuk mencapai syarat minimum, yaitu 4.000 jam tonton. Perlu diperhatikan, di sini redaksinya adalah 4.000 jam tonton publik yang valid. Artinya kalau memang jam publik ini 4.000 jam tonton ini didapatkan dengan cara-cara yang tidak valid, itu akan mempengaruhi juga bagaimana kelayakan YPP nanti. Ya. Jadi 4.000 jam tonton ini harus didapatkan secara natural begitu, tidak menggunakan aplikasi apalagi atau hal-hal yang dianggap itu menyalahi aturan yang ditentukan oleh YouTube. Kemudian selanjutnya, setelah 4.000 jam tonton, kamu juga harus memiliki minimal 1.000 subscriber, 1.000 pelanggan. Ya, ini juga menjadi poin yang banyak dikejar oleh para YouTuber. Jadi poinnya 4.000 dan 1.000 itu sudah menjadi hal yang familiar, hal yang tidak asing bagi para YouTuber ataupun kreator pemula. Namun biasanya karena kita tidak memahami bagaimana kebijakan konten, kebijakan komunitas, dan lain sebagainya, karena yang kita fokuskan adalah 4.000 dan 1.000, bagaimana mencapai 1.000 dan 4.000 ini, dan sedikit melupakan kebijakan-kebijakan yang nomor 1 tadi ya. Ketika sudah diterima menjadi YPP, muncullah masalah-masalah yang baru ya. Maka tidak sedikit ya,
setelah ternyata mencapai 4.000 dan mencapai 1.000, channelnya masih belum diterima menjadi partner YouTube. Karena ada beberapa hal yang dilupakan tadi. Nah, maka saya sangat menekankan di sini untuk kita memahami terlebih dahulu apa sih kebijakan, panduan, pedoman ya, yang disyaratkan oleh YouTube kepada konten kita atau kepada channel kita. Kemudian selanjutnya, kita harus memiliki akun AdSense yang ditautkan, akun AdSense yang aktif. Satu personal itu hanya memiliki satu akun AdSense. Ya, karena nanti ada panduannya tersendiri tentang bagaimana kita membuat akun AdSense di sini. AdSense ini sebagai media untuk pembayaran. Ya. Pembayaran apabila kita sudah menghasilkan atau apabila konten-konten kita di YouTube ataupun di channel kita itu sudah dimonetisasi. Kemudian dari beberapa syarat ini, apakah kita sebagai kreator sudah yakin akan lolos YPP dan mulai monetisasi? Ya, harus yakin ya, harus optimis. Jika memang tidak ada kesalahan atau kita tidak menggunakan jalan-jalan yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh YouTube, ya pastinya akan diterima menjadi YouTube Partner Program dengan mudah dan cepat. Ya. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan lagi, apakah memang channel kita sudah layak dan dapat lolos, diterima, dimonetisasi, dan bergabung bersama YouTube Partner Program, kita juga perlu cek hal ini. Peninjauan channel. Ya. Setelah channel teman-teman dinyatakan memenuhi syarat minimum tadi, tentunya proses selanjutnya adalah peninjauan channel. Apa saja yang akan ditinjau oleh YouTube? Dalam hal ini tim peninjau YouTube, dan tim peninjau YouTube ini bukan robot ya, jadi memang tim benar-benar human ya, dan akan melihat dan berfokus kepada beberapa hal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kebijakan monetisasi. Ya. Untuk memastikan apakah konten yang kita buat, apakah channel yang kita buat ini sudah patuh terhadap kebijakan monetisasi. Karena tujuannya setelah diterima YPP, channel kita akan dimonetisasi. Artinya dapat menghasilkan penghasilan dari munculnya iklan di video-video atau konten-konten di channel kita. Nah, apa saja kebijakan monetisasi ini? Sangat banyak. Yang pertama, pedoman komunitas. YouTube harus bisa memastikan bahwa para kreator juga memahami pedoman komunitas, ya, supaya tidak seenaknya memposting konten yang menyinggung mungkin ya komunitas lain atau menghina komunitas yang lain dan lain sebagainya. Maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa channel dan konten-konten yang diupload yang akan dimonetisasi ini harus patuh terhadap kebijakan komunitas atau pedoman komunitas. Kemudian ada lagi yang lain, persyaratan layanan. Ya, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat untuk diberikan layanan YouTube ini bagi seorang kreator, bagi seorang pengguna. Kemudian ada lagi hak cipta. Apakah konten-konten yang diupload itu memiliki hak cipta yang berupa audio, video, atau yang lainnya? Nah, ini juga harus dipatuhi, harus diikuti oleh semua kreator sebelum bergabung menjadi YouTube Partner Program. Kemudian ada lagi yang lain, AdSense. Ya. AdSense juga memiliki aturannya sendiri. Ya. Bagaimana konten kita ini ya sesuai dan cocok untuk pengiklan. Ya. Nah, dan banyak lagi yang lain yang memang terus diperbaiki dan terus diupdate tentang layanan ini,
tentang kebijakan-kebijakan ini dengan menyesuaikan keadaan dan aturan-aturan hukum pastinya, baik itu di Amerika ataupun di Indonesia. Ini yang pertama, kebijakan monetisasi. Kemudian yang kedua, para peninjau channel nanti akan melihat dan berfokus kepada tema utama dari channelmu. Ya, channelmu itu harus dibangun dari konten yang diupload dengan tema dan topik yang sesuai atau sama. Jadi, kenapa channel saya ditinjau dan lama begitu peninjauannya? Karena mungkin isi kontennya tidak menjurus ke satu topik atau satu tema yang besar. Jadi channelmu itu tentang apa? Ya, merepresentasikan tentang dirimu, ya, isinya itu pasti vlog, kehidupan keseharian, ya, kemudian tips, trik, ya, yang mungkin kamu berbagi pengalaman di dalam channelmu itu, atau brand yang diangkat, ya, seperti Sekolah Kreator Indonesia ini konten isinya itu tentang bagaimana menjadi seorang kreator pemula, ya, baik di YouTube atau media yang lainnya. Ya. Nah, jadi yang dilihat tema utama ini penting. Kalau channelnya itu tentang gaming, pasti dalamnya dan konten terbesarnya paling banyak itu adalah tentang game, baik itu tips, trik tentang bermain game, atau review tentang game-game terbaru, atau kamu sendiri sedang bermain game, ya. Nah, itu bisa menjadi satu tema topik utama di channel. Atau yang lainnya, tentang kuliner isinya pasti tentang makanan, tentang masak, traveling, tentang perjalanan, tentang tempat-tempat wisata. Ini perlu diperhatikan tema utama ini supaya peninjau nanti juga mudah untuk mengenali channel yang akan dijadikan atau yang akan bergabung ke dalam YouTube Partner Program. Kemudian yang ketiga, akan dilihat juga video-video terbaru. Ya. Video-video terbaru kamu akan dilihat, ya, yang diupload di channelmu itu untuk apa? Ya, untuk melihat apakah memang masih sesuai dengan topik atau tema utama yang diangkat atau tidak. Ya. Ada juga yang karena memang mengejar 4.000 jam tayang atau jam tonton publik, tinggal beberapa jam lagi, misalnya berapa puluh atau berapa ratus jam lagi, akhirnya dia mengambil cara singkat, mengupload video viral yang itu bukan miliknya dan memang terjangkau, ya, dan sampai ke 4.000 jam tayang. Tapi pas ketika ditinjau channelnya dan dilihat video terbaru yang diupload ternyata itu adalah video orang lain, ya, maka ini juga akan mempengaruhi nanti dalam peninjauan channel, ya, mempengaruhi diterimanya channel kita menjadi YPP. Nah, ini juga penting, ya. Jadi bersabar. Ya. Kalau memang kita sedikit lagi mencapai 4.000 jam tonton, kita tetap konsisten untuk upload video-video original. Ya. Kemudian yang keempat, video yang paling sering ditonton. Nah, ini juga sama, ya. Kita bisa memfilter, ya, video mana yang penayangannya paling banyak. Nah, jika video yang penayangannya paling banyak itu ternyata hasil re-upload, ini jelas akan mempengaruhi diterimanya channelmu menjadi partner YouTube. Ya. Bisa jadi ditolak. Sampai kamu menghapus video itu, kemudian jam tontonnya dihasilkan dari video-video original yang kamu buat. Nah, jadi hal ini penting sekali untuk diketahui oleh para kreator pemula atau para YouTuber pemula, supaya nanti ketika pengajuan monetisasi atau YPP ini, kamu tidak, ya katakanlah tidak menyesal di kemudian hari begitu. Maka perlu diketahui dulu sebelumnya.
Oke, masih ada 2 lagi. Yang kelima, ya, proporsi waktu tonton terbesar. Sama seperti yang dilihat tadi ya, video mana yang paling rame. Ini untuk memvalidasi durasi ataupun waktu tonton publiknya. Ya, jadi proporsi waktu tonton terbesarnya di video mana. Kemudian YouTube juga bisa melihat rata-rata jam tayangnya atau rata-rata menonton videomu itu berapa menit. Ya, itu diakumulasikan. Ya kalau memang video yang jam tontonnya terbesar itu adalah original, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika ya yang ditonton itu yang paling banyak waktu tontonnya itu adalah video yang hasil reupload ataupun video yang memiliki klaim hak cipta, itu pasti akan bermasalah. Ya, akan mempengaruhi diterimanya kita atau channelmu menjadi YouTube Partner Program. Kemudian yang keenam, metadata video. Ya, akan dilihat juga judul videonya, deskripsi videonya, kemudian thumbnailnya, ya, dan yang lainnya. Kenapa ini dilihat juga? Karena memang ada banyak video yang thumbnailnya itu berbeda dengan isi videonya. Judulnya itu tidak relevan, tidak sama dengan apa yang dijelaskan dalam video. Karena ada beberapa teman-teman kreator yang ingin videonya itu diklik dilihat oleh orang banyak, maka dibuatlah gambar thumbnailnya itu yang macam-macam, yang aneh-aneh, tapi tidak sesuai dengan isi videonya. Nah, ini juga menyalahi aturan kebijakan di YouTube. Ya. Jadi akan sangat dilihat, diperhatikan metadata video. Kemudian peninjau YouTube akan memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channelmu terhadap kebijakan yang disyaratkan. Peninjau YouTube juga dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain pada channelmu untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan YouTube secara penuh. Ya. Jadi ini fungsinya peninjauan ini, apakah memang channel kita, konten-kontennya itu sudah patuh terhadap kebijakan monetisasi atau tidak. Kalau belum, kalau tidak mematuhi, otomatis ditolak. Ya, diberikan kesempatan selama 1 bulan ke depan untuk memperbaiki dulu, baik itu dari metadata video, baik itu mungkin harus ada beberapa video yang diklaim hak ciptanya harus dihapus terlebih dahulu, atau yang lainnya. Ya, nanti biasanya ada rekomendasi dari YouTube ya. Ya, maka nomor 1 ini sangat penting sekali. Kebijakan monetisasi perlu kita pelajari dan pahami, dan diterapkan juga di konten-konten yang kita buat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai gambaran saja, nanti juga bisa di browsing ya, di support atau di dukungan di laman resminya YouTube ya, tentang pedoman komunitas YouTube. Ini kita bahas sedikit saja. Bahwa konten-konten yang kita buat dan kita upload di YouTube itu harus patuh terhadap pedoman komunitas YouTube. Contohnya, spam, praktik penipuan, dan scam itu pasti tidak akan diterima ya, oleh pedoman komunitas YouTube itu. Ya. Kemudian konten ketelanjangan dan seksual ini jelas. Ya. Kita tidak menemukan ya ada konten-konten yang berbau pornografi itu di YouTube, karena memang ini dibatasi dan ini menjadi pedoman komunitas yang harus dipatuhi oleh semua kreator, semua pengguna YouTube. Kemudian keselamatan anak ya, bahkan sekarang ada aturan untuk YouTube bagi anak-anak ya. Kemudian konten merugikan atau berbahaya ini juga dilarang dan ditolak YouTube. Ya.
kemudian ujaran kebencian, pelecehan, ya, cyberbullying, itu semuanya diatur dalam pedoman komunitas YouTube. Mana konten yang sangat dilarang, mana yang dibolehkan dengan pembatasan-pembatasan, dan mana yang dibolehkan. Nah, ini juga perlu kita ketahui sebelum kita mulai membuat konten. Ya. Siapapun yang mengakses YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas. Kreator yang melakukan monetisasi harus memahami bahwa pedoman kami tidak hanya berlaku untuk masing-masing video, tetapi juga channel Anda secara keseluruhan. Ya. Jadi tidak hanya kontennya saja yang diperhatikan, dalam hal ini pedoman komunitas YouTube-nya, tapi juga channelnya. Ya. Ini untuk menjaga YouTube agar tetap menjadi komunitas yang baik bagi para penonton. Nah, itu tujuan dari YouTube membuat pedoman komunitas YouTube. Ya, kita yang baik-baik saja lah, ya, membuat konten yang positif, yang produktif, ya. Jangan mau instan tapi tidak memberikan value, tidak memberikan manfaat kepada penonton, ya. Kontroversial misalnya, ataupun hal-hal yang berbau hoax, ya, penipuan, ya, dan lain-lain. Kita berikan yang positif saja supaya YouTube ini juga bisa menjadi media untuk berbagi kebaikan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh kebijakan program AdSense. Ini salah satu channel yang awalnya dimonetisasi, ya, channel saya juga yang pernah saya buat juga, dan akhirnya diberhentikan monetisasinya atau diberhentikan menjadi YouTube Partner Program karena melanggar kebijakan program AdSense. Jadi jangan dianggap setelah kita diterima YPP, ya, kemudian kita aman dan seterusnya kita dapat mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tunggu dulu, ya. Secara berkala pastinya YouTube akan memeriksa, ya, memeriksa secara periodik, ya, channel kita, isi kontennya, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja bahwa ada satu konten yang re-upload, ya, katakanlah begitu, yang digunakan ulang. Karena sudah banyak sekali kreator menggunakan video ini, kemudian digunakan lagi. Nah, ini tidak boleh. Ya. Yang boleh apa? Di sini YouTube juga memberikan saran, ya, memberikan informasi, memberikan rekomendasi, katakan begitu, hal-hal yang boleh untuk dimonetisasi. Ya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dimonetisasi. Ini berkaitan dengan kebijakan program AdSense. Jadi meskipun konten kita lolos, ya, dari kebijakan komunitas, lolos dari kebijakan persyaratan layanan, lolos dari kebijakan hak cipta, ya, tapi ternyata tidak lolos di kebijakan program AdSense. Nah, ini juga sangat disayangkan pastinya, ya. Udah penghasilannya naik terus, tiba-tiba dapat email YouTube kamu tidak lagi dimonetisasi. Nah, itu mungkin email yang luar biasa, ya. Yang luar biasa. Akhirnya kita harus mengevaluasi, kita merestrukturisasi, bahasanya ya, restrukturisasi. Karena kita harus merubah metadata videonya, kita perhatikan juga video yang memang terakhir diupload itu sudah benar atau tidak, sudah masih sesuai atau tidak dengan tema dan topiknya. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita benar-benar terjun ke YPP. Bahkan sampai sudah diterima di YouTube Partner Program pun kita harus tetap memahami, kemudian juga berhati-hati, ya. Jangan sampai ada konten yang menyalahi aturan kebijakan yang ditentukan oleh YouTube. Ini salah satu contoh saja, ternyata ketika kita sudah diterima pun
suatu saat atau kapanpun YouTube bisa menonaktifkan monetisasi di channel karena alasan kebijakan, alasan pelanggaran tertentu, alasan aturan terbaru mungkin yang ditetapkan oleh YouTube. Tapi bagi teman-teman yang memang membuat konten dengan hati-hati dan dengan menaati kebijakan dan aturan-aturan yang ada di YouTube, ya ini akan aman tentunya ya. Ketika ada perubahan layanan pun nanti juga akan diinformasikan dan apa yang harus dilakukan, ya, sehingga channel dan kontenmu juga tetap aman. Oke, selanjutnya, jika masih bingung, saya tertarik untuk menggunakan produk dan layanan YouTube, maka kita harus pelajari, ya, kita harus membaca persyaratan layanan YouTube. Ini bagi teman-teman yang baru menggunakan YouTube. Kemudian saya ingin mengupload konten atau mengomentari video. Nah, bagaimana aturan mainnya? Silahkan dibaca pedoman komunitas YouTube. Bagaimana saya ingin membuat konten supaya terbebas dari klaim atau hak cipta? Silahkan baca situs hak cipta YouTube. Apa-apa yang boleh digunakan kembali, mana yang tidak boleh digunakan. Kemudian membuat video yang dapat ditonton oleh semua usia. Silahkan dibaca pedoman konten yang dikenai pembatasan usia di YouTube. Bagaimana kita ingin memulai menghasilkan uang dari YouTube? Ya, kembali kepada kebijakan program partner YouTube atau kebijakan monetisasi. Itu dibaca, pelajari. Yang tadi kita sudah bahas. Ya. Kemudian membuat konten yang cocok untuk iklan. Ya. Kaitannya dengan pengiklan dan AdSense. Seperti yang sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Ya. Dengan membaca ini semua, dengan memahaminya, kemudian mempraktekannya, ya, kita sebagai kreator nantinya semakin mantap, ya, semakin yakin, ya, untuk bisa menggunakan YouTube sebagai media yang mendukung kita sebagai kreator untuk berbagi karya. Ya. Oke, jika masih bingung, silakan untuk dipelajari dan dibaca persyaratan, pedoman, ya, kebijakan yang memang sudah dibuat oleh YouTube dan terus diperbaiki sesuai dengan keadaan dan kondisi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara, yang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di negara tertentu tersebut ya. Semoga dengan membaca dan memahami ini semua, kalian, ya, YouTuber ataupun kreator pemula akan semakin mantap menggunakan YouTube. Ya, memang kalau kita ingin sukses di YouTube, karena YouTube ini adalah platform dunia baru, ya, dunia YouTube, maka kamu harus ikuti semua aturan mainnya. Kita harus mengikuti semua pedoman, kebijakan, ya, aturan main yang diberlakukan oleh YouTube. Ya. Jika kita sudah mematuhi semuanya, kita menggunakan cara-cara yang efektif dan baik, ya pasti ke depan kita akan menjadi seorang YouTuber atau seorang kreator yang dapat menghasilkan manfaat dari YouTube. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Sekolah Kreator Indonesia, silakan untuk subscribe. Kita sama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama sukses ke depan menjadi seorang kreator baik di YouTube ataupun di media lainnya. Terima kasih sudah menonton. Like jika teman-teman suka, dislike jika teman-teman tidak suka. Saya akhiri video ini. Salam sukses, salam kreatif, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.